Apakah istri mengambil uang yang ada di dompet suami tanpa izin atau sebaliknya termasuk mencuri? Yang masih gadis, banyak keluar rumah, ini akan rusak pergaulannya. Seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia terlihat tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Yang masih gadis, banyak keluar rumah, ini akan rusak pergaulannya. Tanpa tujuan jelas ya. Kalau dia keluar untuk menuntut ilmu, dia keluar karena silaturahim keluarga, dia keluar karena ditugaskan oleh orang tua untuk belanja di pasar misalnya, itu lain. Tapi kalau hanya kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak jelas, yang pergaulannya masih bebas, lalu berbohong dengan orang tua, mengatakan karena mengerjakan tugas, karena ini dan itu, ini semua perusakan. Pasti terjadi perusakan. Semoga Allah berikan hidayah. Berapa banyak anak gadis kaum muslimin yang hilang ya, karena pergaulan-pergaulan atau beraktivitas di luar rumah yang tidak ada hajatnya ya. Sehingga akhirnya berkenalan dengan satu wanita fasik di luar sana atau wanita yang buruk, lalu membawa dia ke arus ya, kerusakan. Apakah istri mengambil uang yang ada di dompet suami tanpa izin atau sebaliknya termasuk mencuri? Jelas ya. Kenapa harus mengambil dari dompetnya? Ini mana kejiwaan yang mulia ini? Nggak boleh mencuri. Kenapa harus ambil? Kalau pasangannya saya dicuri, bagaimana orang lain tuh? Nggak boleh ini. Bilang baik-baik kalau ada kebutuhan kan. Memang ada hadis yang perlu digarisbawahi. Ini saya jelaskan dalam masalah manajemen rumah tangga Islami. Ada hadis Bukhari menjelaskan tentang kasus Hindun radhiyallahu anha bersama suaminya Abu Sufyan radhiyallahu anhu waktu mereka sudah masuk Islam ya. Dulunya mereka kan memang musuh Islam, tapi setelah masuk Islam ternyata Hindun menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit sekali. Sampai nggak pernah mau tahu saya makan dari mana. Pulang cuma tahu harus ada makanan. Tidak mau tahu dari mana makanan itu. Maka boleh nggak saya ambil duitnya untuk kebutuhan anak istri saya? Karena orang ini betul dia tidak kasih nafkah. Nggak ada makanan. Di rumah nggak ada. Dan dia cuma mau tahu pulang ada makanan. Kalau nggak dia marah-marah. Gitu. Apa yang saya harus lakukan? Boleh saya ambil duitnya? Kata Nabi SAW, boleh kamu ambil sebatas kebutuhanmu dan jangan lebih. Lebih itu haram di sisi Allah. Jadi misal memang suami memang betul-betul kalau ada suami begini, insya Allah di sini tidak ada ya. Tapi kalau ada yang begini betul-betul dia cuma mau tahu pulang makanan harus ada, tidak pernah kasih duit istrinya, ini luar biasa nih. Ini manusia dari hutan mana nih? Ya. Tapi yang jelas seperti itulah. Ya. Kalaupun terjadi maka istrinya boleh mengambil. Sebatas kalau tidak beli makanan maka dia tidak bisa makan, bisa mati, gitu kan? Tapi di sini anjuran para ulama, kalau ada suami yang seperti ini, untuk istrinya tidak bertahan. Kalau sudah diingatkan, tetap nggak mau, dan kebanyakan orang seperti ini memang bukan orang bertakwa kepada Allah. Biasanya karena dia pemabuk, memang dia malas, memang orangnya jauh dari agama lah. Kalau orang tahu agama, dia tahu itu kewajiban. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Waswas syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati.